adalah satu-satunya handheld untuk saat ini yang bisa main Cyberpunk 2077 di 1080 handheld preset plus ray tracing. Halo guys, balik lagi sama gue William di The Lazy Monday, dan yes, ini adalah MSI Cloud 8 AI Plus yang gue nobatkan sebagai handheld terkencang untuk sekarang. Ini gue syuting di 28 Februari 2025, jadi kalau lu nonton ini dan lu datang dari masa depan, inget ini adalah terkencang saat gue syuting, ya. So, kita bahas dari luarnya dulu kali ya. Kali ini MSI Cloud 8 membawa desain yang menurut gue hampir sempurna. Hampir. Karena warna two-tone ini tuh berani banget. Hitamnya sih it's okay lah ya. Udah biasa gitu kita ngeliat hitam. Tapi warna-warna oyster gray ini ya. Ini tuh warna gue dapat dari base warnanya Pantone, jadi namanya oyster gray. Gue nggak tahu warna mereka apa namanya. Ini warna itu buat gue agak unpopular choice gitu. Karena ya memang warnanya agak maskulin sih, karena rada-rada mirip gunmetal, cuman dia sedikit ada kayak hijau sama coklatnya gitu. Tapi ini tuh kombinasi sama hitamnya tuh jadi bagus banget gitu, dan bikin warnanya tuh jadi kelihatan lebih seksi gitu ya. Cuman sayang banget secara desainnya itu agak nggak kawin nih desainnya, karena di depannya ini slick banget, tapi nggak 100% sampai ke belakang-belakangnya. Nih, kalau lu lihat belakangnya, ini tuh jauh dari kata slick ya. Ini bisa gue katakan continuity desainnya tuh agak ada yang patah gitu rasanya. Yang bikin desainnya patah itu ya di garis-garis ini. Karena kalau emang dia garis-garis dan harus ada karena untuk grip, gue lebih prefer untuk dia pakai micro texture aja gitu. Kalau tujuannya buat grip ya. Kalau desainnya kayak gini-gini tuh jadi kelihatan rame gitu garis-garisnya. Nah, karena desain belakangnya ini jadi patah gitu sama desain depannya, mungkin gue bisa mengatakan hal ini yang membuat poin dari desain itu berkurang lah. Kenapa sih harus gue bahas segitunya masalah desain? Kan kadang-kadang kan kayak, buat apa sih lu ngebahas desain sedetail itu gitu? Ya karena ini jatuhnya udah gadget yang bakal lu sering bawa kemana-mana gitu. Layaknya HP gitu ya. Kan HP juga lu pasti akan ngeliat desainnya dulu juga gitu. Atau bahkan headphone gitu yang akan lu pakai keluar-keluar gitu. Itu kan juga desainnya akan lu perhatiin. Nah, makanya dalam review-review gua untuk handheld, itu desain akan jadi nilai utama yang bakal gue bahas di awal, karena itu yang paling pertama gue lihat dari sebuah gadget. Lanjut ke grip, gue tuh tetap gak suka sama desain-desain grip yang dari hampir dari semua handheld yang pernah gue pegang ya. Kenapa begitu? Karena handheld device itu harusnya punya recess grip yang ke dalam gitu, agar biar enak, biar jari-jari lu tuh kayak punya rumah gitu untuk lu naruh tangan lu. Karena kalau kayak gini tuh jari lu tuh kayak mencar gitu ke samping. Nah, itu tuh buat gue kurang nyaman aja. Tapi buat gue kayaknya sekarang belum jadi masalah besar buat si MSI Cloud 8 ini, karena banyak kompetitor juga kayaknya belum sadar sama grip yang harus lebih dalam itu. Tapi buat lu pada yang udah punya device handheld gitu ya, atau udah punya MSI Cloud 8 ini, lu boleh komen di bawah gimana feeling lu dalam penggunaannya gitu. Karena balik lagi, itu cukup subjektif lah bagian itulah, karena tangan gue juga lumayan gede ya. Jadi dan jari gue tuh kayak boros tempat gitu. Kalau ada grip kayak gini tuh kayak timpang tindih, jadi gue tuh pegel kalau kelamaan. Nah, lanjut ke distribusi beban ya. Ini menjadi poin yang cukup penting dan seringkali gue lihat orang tidak sadar. Kenapa distribusi bebannya harus gue bahas ya? Karena di sini distribusi bebannya tuh saking tidak seimbangnya, gue sampai notice gitu. Prediksi gue sih ini salah satu andilnya adalah dari baterai yang jauh lebih gede. Karena baterainya itu kan nambah kan dari seri sebelumnya yang 53 Wh yang ini, itu dia jadi 80 Wh di sini. Nah, itu salah satu kontribusi terbesar gue rasa dari situ, karena ini beratnya ada di bawah, tepat di bagian baterainya. Karena dia nggak seimbang dan atasnya lebih ringan daripada bawahnya, ketika gue pakai yang bekerja sangat keras untuk menopang beban ini justru ada di jari manis dan jari kelingking gua, dan kayak ketarik gitu lama-lama kalau gue mainin. Jadi kayak handheldnya tuh kayak mau kabur gitu di tangan gua, karena bawahnya lebih berat dari atasnya. Karena kalau distribusi bebannya bagus gitu ya, mungkin diberatin gitu depannya ya. Gue nggak tahu nih gimana cara mereka ngedesain biar distribusinya seimbang gitu. Tapi yang pasti, karena kalau distribusi bebannya bagus ya, itu bikin handheld yang cukup berat kayak ini kan cukup berat ya, karena ukuran juga 8 inci. Yang di atas kertas kelihatannya ini berat banget, tapi bisa jadi kerasa ringan gitu, karena ya balik lagi distribusinya rata gitu. Jadi tangan lu nggak cepet lelah. Itu untuk grip. Kita lanjut ke bagian pertombolannya, sebenarnya nggak ada yang banyak berubah, karena memang dari seri pertamanya juga udah bagus. Dan keluhan yang sebelumnya gue keluhkan itu semua udah dibenerin di sini dari si MSI Cloud pertama. Mulai dari D-pad yang sebelumnya tuh ngelawan,
Jadi itu dia mau ngincer untuk rasa tactile di awalnya. Tapi entah kenapa di seri pertama itu ngerasanya tuh kayak agak ngelawan kalau lo pencet gitu. Nah ini udah tactile, udah enak banget. Udah nggak keras gitu, nggak kayak di sebelumnya. Terus dari desain analognya juga udah dibikin ada cekungannya ke dalam, udah nggak flat lagi, jadi lebih enak untuk grip ke analognya. Terus kalau kita pindah ke L1, R1 atau left button, right button, itu sekarang tuh udah bisa dipencet dari segala sisi, mau dari atas sini, dari samping sini, atau dari ujung sini. Karena kalau di seri pertama, itu yang paling gue keluhkan adalah si L1, R1-nya, karena itu nggak bisa gue pencet dari ujung sini atau dari sini. Rasanya bisa kepencet, cuman rasanya ada yang ketinggalan dan aneh gitu. Jadi kayak feel off aja, walaupun kepencet, tapi ya feel off aja. Nah di sini semua rasa tactile-nya udah rata, mau di atas, di samping, di kiri kanan semua rata. Bahkan sampai kita kalau ngomongin ke macro button yang belakangnya, karena macro buttonnya itu sekarang udah enak, penempatannya udah pas sama jari tengah gua, udah nggak ngenonjol. Kalau ini tuh kayak ketusuk gitu jari gua, karena dia tuh desainnya emang nonjol juga sih. Jadi tuh kayak dia nusuk ke dalam jari gua gitu. Mungkin itu ya cara mendeskripsikannya. Cuman sayangnya di MSI Cloud 8 ini, triggernya ini belum ada switch untuk mode FPS yang bikin travel distance-nya jadi lebih pendek. Dia cuman sediain fitur itu via software. Jadi dia karena Hall Sense ya, jadi dia bisa ngedetect lebih early gitu. Tapi ya balik lagi, feels-nya tidak akan sama dengan kalau lu udah kasih kayak yang switch untuk mode FPS, jadi lebih pendek gitu si triggernya. Untuk layarnya dia tuh jauh lebih besar, tentu, pasti, karena dia 8 inci, dan juga lebih terang dari segi kecerahan warnanya. Karena kalau di versi pertamanya itu peak brightness-nya di 500, nah di MSI Cloud 8, dia itu typical brightness-nya ada di 500, berarti hampir keseluruhan layarnya itu bisa sustain di 500 nits. Kalau di sebelumnya itu kan cuma peak brightness aja. Ditambah, rasio juga berubah. Ini jadi 16:10, dan jadinya tentu lebih enak karena lu punya kayak ruang lebih tinggi gitu. Dan kalau lu udah pakai yang 16:10 sih biasanya handheld yang punya rasio 16:9 jadi kelihatan sempit gitu. Untuk baterainya gimana? Sebenarnya si MSI Cloud 8 ini punya baterai 80 Wh ya, naik hampir 30 Wh dari versi sebelumnya yang cuma 53. Dan gua tes main Cyberpunk itu bisa dapat 2 jam kurang dengan settingan 30 Watt. Dan kalau gua pindah ke 17 Watt, ini bisa hampir 3 jam. Bahkan kalau gua nurunin brightness-nya lagi, kan gua kalau main tuh selalu full brightness gitu ya. Itu ya bisa 3 jam lebih gitu, dikit lah. Dengan catatan ya, hasil yang gua tes itu di bawah 3 jam itu brightness-nya itu ada di 80%. Kalau gua naikin ke 100%, dia itu berkurang jadi 3 jam kurang. Tapi ya ini cuma hitungan 5-10 menit lah marginnya lah. Dan kalau ngomongin koneksi Wi-Fi, gue full strength, dan juga resolusinya gue turunin ke 1080 dan refresh rate-nya di 60 Hz. Nah lanjut ke bagian jeroannya, si MSI Cloud 8 AI Plus ini punya prosesor terbaru dari Intel, yaitu Intel Core Ultra 7 258. RAM-nya 32 GB, LPDDR5X dengan speed 8533 MB transfer per second. Dan GPU-nya sendiri dia itu pakai Intel Arc 140V, dan ini belum yang arsiteknya belum yang kayak Battle Match. Jadi ini masih 140, masih yang Intel Arc sebelumnya. Dan untuk SSD-nya dia itu pakai Kioxia 1 TB PCIe Gen 4. Dan untuk jeroan sebenarnya gue nggak ada keluhan, karena memang itu ya prosesor barunya Intel. Since dari awal mereka udah pakai prosesor Ultra, bedanya kan ini pakai Intel Arc Graphics ya namanya ya. Dan ini udah pakai Intel Arc 140V gitu. Nah lanjut ke bagian performa, di sini gua katakan ini paling kenceng ya dari slide ini, lu lihat aja. Kenceng banget dibandingin sama si LIX yang kemarin gua klaim paling kenceng pada saat itu. Tapi harus diingat LIX itu pakai prosesor yang rilis di tahun 2023. Dan ini adalah iterasi terbarunya Intel. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin dari tanggal rilis, ini bukan perbandingan yang apple to apple. Tapi harus gua akui performanya itu di 17 watt bagus banget si MSI Cloud 8 AI Plus ini. Dan bahkan buat gua hampir nggak ada alasan untuk gua pakai di 30 watt. Yang dimana buat gua penambahan performanya tidak terlalu banyak dibandingkan dengan penggunaan daya yang jauh lebih besar tentunya di 30 watt. Dan kalau ngomongin performa secara overall, gue sangat puas dengan konsistensi dari si MSI Cloud 8 ini. Karena pertama dia kenceng, kedua drivernya bener-bener udah kalem banget, nggak ada masalah apa-apa. Bahkan gue sempet nyobain untuk Monster Hunter Wilds yang berat banget ini, ya. Dia masih bisa jalan walaupun di resolusinya 800p, dan itu gua ngetesnya itu native cuman dapat 26 fps. Jadi gua sarankan kalau memang lu pengen banget main Monster Hunter Wilds, lu bisa settingannya di low
dan juga menggunakan upscaling tentunya, karena memang itu game for some reason berat banget, gue nggak ngerti kenapa. Karena gue tidak terlalu paham mengenai engine game. Tapi yang pasti ini bisa mainin. Kesimpulannya, apakah gue akan menyarankan untuk beli si MSI Claw 8 ini? Ya dengan harga 14.999.000, kalian sih emang bisa dapetin tuh yang namanya best of the best performance untuk saat ini gitu ya. Namun gue sangat paham, harga itu memang jadi konsiderasi terbesar, terlebih lagi ini masih di awal tahun. Dan kalau lu punya budget terbatas ya, kalau itu memang kondisinya, gue rasa lu lebih baik ngambil MSI Claw yang versi pertama. Karena setelah gue update BIOS terbaru dan driver terbaru, ini juga punya performa uplift yang lumayan oke. Tapi kalau ngomongin kelebihan dari si produk MSI Claw 8 ini apa gitu kan? Tentu gue akan katakan performa 17 wattnya yang sangat-sangat strong banget di situ. Gua nggak saranin untuk lu pakai 30 watt karena memang ya antara performa dan daya yang dikeluarin tuh nggak seimbang gitu. Kecuali lu memang lagi nyolok, lu pakai 30 watt terserah lu. Karena lu lumayan dapat 5 sampai 8 FPS lagi gitu kan, lumayan banget kalau untuk handheld. Tapi kalau lu bawa on battery, gue sarankan untuk pakai 17 watt aja. Karena performanya di 17 watt tuh bener-bener bagus banget. Bahkan 17 wattnya itu bisa melebihi dari prosesor kompetitor di 25 watt gitu. Dan kekurangannya apa kalau gue harus banget nyari-nyari kekurangan dari si MSI Claw 8 ini? Tentu adalah di gripnya. Karena tangan gue cukup bagong gitu ya. Dan juga yang menjadi sebuah konsiderasi gue adalah si distribusi bebannya. Tadi yang gue bilang, yang lama-kelamaan dia tuh kayak narik tangan gue ke bawah. Karena berat banget di bagian bawah handheldnya. Dan terakhir yang buat gue masih bisa di-solve ke depannya dan bahkan nggak perlu ganti device lah untuk nge-solve-nya, yaitu adalah UI dan UX dari aplikasi MSI Center M-nya ini yang masih menurut gue sangat-sangat clunky, setengah matang, dan agak bingung. Karena banyak menu yang kepisah-pisah dan enggak dijadiin satu sub menu gitu. Itu sih paling kalau ngomongin kekurangannya. Di grip, distribusi beban, dan apps. Secara overall ini udah strong banget, menurut gue udah nggak ada lagi yang perlu diubah. Paling konsiderasi terbesarnya ada di harga tadi. So, segitu aja dari gue. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa follow Instagram kita di @lazymonday dan juga Instagram pribadi gue di @wi_nko. Dan kalau lu lihat gue pakai kaos bukber, kenapa? Karena sebentar lagi kita akan bukber. Langsung cek aja Instagram kita untuk informasi detailnya. Segitu aja dari gue. Bye-bye guys.